Shalom adik-adik. Shalom Kak Nursi. Shalom Kak Deborah. Ayo semuanya sudah siap memuji Tuhan pagi hari ini? Ayo semuanya siapkan hatimu yang terbaik. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Yuk sama-sama kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kak Tia tunggu sampai semuanya siap. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Ikuti Kak Tia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, berkat Tuhan boleh ada bagi kami semua. Pagi hari ini kami menyiapkan diri kami, yang terbaik untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, dari awal sampai pada akhirnya, ibadah kami kiranya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo lambaikan tanganmu semuanya. Kita mau siap memuji nama Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bersama-sama. Ya, ayo kita mau pakai gerakan ya. Lagunya lagunya Yesus pokok, dan kita lihat carangnya. Semua jadi carang pohon yang terbaik biar kita boleh memberikan buah yang terbaik bagi Tuhan. Yuk sama-sama kita akan pujikan pujian ini. Ya semua bangkit berdiri ya, tidak ada yang duduk. Semuanya kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji dengan sungguh-sungguh. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Kitalah carangnya dan kita ayo semua jadi carang yang terbaik bagi Tuhan. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Kita semua carangnya dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku. Tunjuk temannya. Ku cinta kau, Yesus cinta semua. Haleluya, katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Katakan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Yesus cintaku. Haleluya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh,
tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi, Yesus cintaku, Yesus cintaku, amin. Ku cinta Kau, Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Lagi tinggallah, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Lagi. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yeay. Di dalam Tuhan Yesus kita akan berbuah yang manis, yang lezat, yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Tetap berdiri. Kita mau pujikan cuit, 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 pam, pam. Kita yang menjadi anak Tuhan, kita dibenarkan, kita dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Pakai gerakan ya. Jangan malu-malu meskipun di rumah online ya. Yuk. Haleluya. Pam pam, ay 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 ay, cuit 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 pam pam, ay 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 ya 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 kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam namanya, kasih Allah kepada kita. Lagi cuit 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 pam pam, ay 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 ay, cuit 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 pam pam, ay 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 karena iman, kita hidup di dalam namanya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkan, kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam namanya, kasih Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua senang, semua sukacita bersama sebab Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Yuk, mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Ku ingin dengar cerita yang terbaik, dan kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang diperkenankan oleh Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku. Sampai selama-lamanya. Lagi katakan, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama. Ku ingin dengar cerita, ku ingin dengar cerita, haleluya, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Yuk semuanya sikap doa yang baik. Nanti Kak Deborah akan berdoa buat firman Tuhan. Ayo adik-adik, tangan dilipat, mata ditutup. Kita akan berdoa, kita persiapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala hormat dan puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini, jika kami anak-anak-Mu masih bisa berbakti pada hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Persiapkan hati kami Bapa untuk kami menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami merindukan firman-Mu, kami merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi hari ini dalam sekolah minggu. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah bersukaria, sudah bersukacita. Sekarang tiba waktunya kita mau menerima kebenaran firman Tuhan ya. Adik-adik semua siapkan alat tulisnya, siapkan Alkitabnya supaya kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, hari ini Kak Yanti mau cerita tentang perkawinan di Kana. Perkawinan di mana? Perkawinan di Kana. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Adik-adik sudah dibuka Alkitabnya, nanti setelah firman Tuhan kita baca ya di rumah masing-masing. Nah adik-adik, Kak Yanti mau tanya, siapa yang pernah diajak sama orang tuanya pergi pesta? Pasti ada yang pernah kan diajak sama papa mama pergi pesta. Nah adik-adik kalau di pesta itu kita ketemu apa ya? Pasti yang kita lihat banyak sekali orang di situ ya. Banyak orang yang datang di pesta itu. Yang kedua, kita melihat bahwa semua yang datang di pesta itu pasti memakai baju yang sangat indah ya. Terus yang paling yang ditunggu-tunggu itu apa ya? Waduh, ternyata ada banyak sekali makanan di pesta itu. Iya kan? Ada berbagai macam daging, ada berbagai macam sayuran, ada berbagai macam buah-buahan dan minuman. Nah, pasti di pesta itu disediakan sekali banyak makanan ya. Karena apa? Orang-orang yang datang di pesta itu gak cuma 1, 2, tapi sampai ratusan orang pun bisa datang di pesta itu. Nah, adik-adik, ternyata perkawinan di Kana itu ada tamu yang istimewa. Siapa yang tahu tamu istimewa itu? Nah betul, ternyata tamu istimewa itu adalah siapa? Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan juga Ibu Maria. Nah luar biasa ya,
ternyata pesta perkawinan itu dihadiri oleh siapa? Tuhan Yesus bersama dengan Ibu Maria dan juga para murid-muridnya. Adik-adik, kalau kita sudah sampai di pesta itu, yang kita tunggu itu apa? Aduh, sebentar lagi makan ini ya. Ada banyak makanan yang pasti kita pilih. Ada yang milih sate kambing, wah enak sekali. Ada yang milih sayur, ada yang milih buah-buahan. Karena apa? Di pesta itu semua makanan yang paling lezat disediakan oleh Tuhan pesta. Nah, dan juga ada banyak minuman yang ada di dalam acara pesta itu. Adik-adik, kalau kita melihat pesta perkawinan di Kana ini, ketika semua tamu menikmati semua sajian yang disiapkan oleh tuan rumah, tiba-tiba air anggur atau minuman yang disediakan oleh tuan rumah itu. Nah, ketika air anggur ini habis, apa yang dilakukan oleh tuan pesta itu? Apa coba? Bingung, aduh gimana nih caranya ya, tamu yang banyak ini belum sempat minum semua tapi air anggurnya sudah habis. Lalu Bu Maria melihat, mendengar ya apa yang dirasakan oleh tuan pesta ini. Lalu datanglah Ibu Maria, ketemu sama siapa? Ketemu sama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Maria datang dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ibu Maria mau ngapain ya ketemu Tuhan Yesus? Ya, ternyata Ibu Maria bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong ya, keluarga yang sedang mengadakan pesta perkawinan ini mereka kehabisan air anggur. Tolong Tuhan, ya, tolong Tuhan, supaya apa? Mereka tidak sampai dipermalukan. Karena apa? Masa punya acara pesta minumannya habis, ya. Tetapi di sini kita melihat adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, ketika Ibu Maria minta tolong sama Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus mau nggak tolong, ya? Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak menolong keluarga yang sedang mengadakan pesta ini karena kehabisan air anggurnya? Ternyata Tuhan Yesus mau menolong, ya. Tuhan Yesus tidak mau membiarkan keluarga ini dipermalukan oleh tamu-tamu yang datang. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Ibu Maria, waktuku belum tiba. Ya, nunggu waktu Tuhan. Sebentar lagi mungkin waktunya Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa itu. Ya, di sini kita melihat adik-adik ada satu hal yang dikatakan oleh Ibu Maria kepada pelayan-pelayan pesta di situ. Hei kamu pelayan-pelayan pesta, ingat kalau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu harus melakukannya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kamu harus melakukannya. Jangan sampai kamu tidak melakukan ya. Ya, itu yang diingatkan atau itu yang dikatakan oleh Ibu Maria kepada siapa? Kepada pelayan-pelayan pesta itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, ketika Ibu Maria berkata kepada para pelayan seperti itu, lalu berkatalah Tuhan Yesus kepada semua pelayan di situ, ya, ambilkan tempayan atau sebuah wadah. Nah di situ ternyata ada 6 buah tempayan yang ada di rumah pesta itu. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata, ambilkan tempayan itu, ya. Pelayan-pelayan itu lari mengambil. Ayo kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka mengambil tempayan itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, isi tempayan itu dengan apa? Air. Hah? Kok diisi dengan air? Kan yang dibutuhkan air anggur, bukan air putih. Tetapi pelayan-pelayan ini tidak berani membantah, tidak berani menolak apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Karena apa? Tadi sebelum Yesus berkata kepada mereka, mereka sudah diingatkan oleh siapa tadi? Pintar, oleh Ibu Maria. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kamu harus melakukannya. Lalu pelayan-pelayan ini mengambil air putih. Lalu mereka mengisi ke dalam tempayan itu. Ketika pelayan-pelayan itu mengisi tempayan itu penuh dengan air. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa isi tempayan itu penuh dengan air. Lalu mereka mengisi tempayan itu penuh dengan air.
Lalu apa yang terjadi? Yesus berkata, cedoklah tempayan itu. Cedoklah air yang ada di dalam tempayan itu. Kira-kira mereka mau enggak ya? Mereka tetap taat kepada perintah Tuhan. Lalu pelayan-pelayan itu mulai mengaduk air yang ada di dalam tempayan yang sudah mereka isi itu. Mereka mengaduk. Setelah itu Tuhan Yesus berkata, bawalah kepada Tuhan yang punya pesta itu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika mereka membawa ya air yang sudah mereka isi di dalam tempayan itu dan mereka membawa kepada Tuhan pesta itu, lalu pemimpin pestanya mengicipi. Wow, ternyata air anggur ini lebih sedap, lebih nikmat daripada yang sebelumnya, yang sesudahnya. Waduh, ini pemimpin pesta bingung. Kok bisa ya? Ada air anggur yang senikmat ini. Ada air anggur yang sebaik ini. Lalu pemimpin pesta itu bertanya kepada mempelai atau tuan yang punya pesta itu. Kenapa kamu menyimpan air anggur yang sangat sedap ini? Bukankah air anggur yang paling sedap ini disajikan atau diberikan lebih dahulu kepada tamu-tamu yang datang pertama kali? Tapi kenapa kamu simpan sekarang ini baru kamu kasih keluar? Ini tuan pesta bingung. Tetapi pelayan-pelayan itu sudah melihat bahwa yang melakukan semua itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lalu apa yang terjadi? Semua orang yang ada di pesta itu merasa senang sekali. Karena apa? Mereka bisa menikmati air anggur yang sangat lezat. Karena apa? Karena perbuatan dari siapa tadi? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan pesta tidak tahu dari mana air anggur yang sedap itu. Dari mana mereka dapatkan air anggur yang sangat lezat itu. Tetapi yang menjadi saksi adalah apa? Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengaduk air itu di dalam tempayan itu. Karena disuruh oleh siapa? Disuruh oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita melihat bahwa itu adalah mujizat Tuhan yang pertama kali dilakukan. Yaitu apa? Air berubah menjadi anggur, yaitu di pesta perkawinan di Kana. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan yang kita mau bisa belajar bersama-sama adalah yang pertama yang kita mau belajar dari perkawinan di Kana, air berubah menjadi air anggur adalah yang pertama adalah ketaatan. Ya, ketaatan. Ya, kita melihat bahwa ketika Ibu Maria berkata kepada pelayan itu, kamu harus melakukan apa yang diperintahkan oleh siapa tadi? Tuhan Yesus. Itu diingat oleh pelayan-pelayan pesta itu. Kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama adalah ketaatan. Ketika Yesus berkata bahwa ambil tempayan itu dan isi dengan air. Mereka melakukannya dengan taat. Yang kedua adalah jangan cuma kita taat toh, ya, tapi belajar untuk melakukan, ya, dikerjakan. Jangan cuma begini, mama bilang gini, ayo mandi ya, iya ma, tapi tidak mandi, main terus, tidak boleh. Itu namanya cuma dengar toh, tapi tidak mau melakukan. Nah, pelayan-pelayan pesta itu apa? Mereka dengar perintah daripada Tuhan Yesus, tapi mereka juga melakukannya. Yaitu dengan cara apa? Tuhan Yesus berkata bahwa aduklah air yang ada di dalam tempayan itu. Mereka mengaduknya. Kita tidak tahu sejak kapan mujizat itu terjadi. Tetapi satu hal adik-adik, ketika mereka mau belajar taat dan melakukannya, maka di situ mujizat Tuhan terjadi. Amin adik-adik. Untuk itu adik-adik, mari kita mau belajar taat. Kita dengar firman Tuhan, tidak cuma mendengar aja, tapi kita mau belajar melakukannya. Ketika para pelayan itu mengaduk air yang ada dalam tempayan itu, apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi bagi air yang isinya cuma air putih. Tapi ketika diaduk karena perintah daripada Tuhan Yesus, maka air itu berubah menjadi apa?
air anggur yang sangat lezat. Nah adik-adik, dua hal yang kita mau belajar. Yang pertama adalah kita mau belajar mendengarkan. Dan yang kedua kita mau belajar taat melakukan. Ya, jangan cuma dengar firman Tuhan. Ayo anak-anak kita semua berdoa. Ayo anak-anak kita rajin baca firman Tuhan. Tapi tidak pernah mau membaca firman Tuhan. Tidak pernah mau berdoa. Jangan ya. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan. Air yang putih biasa bisa dirubah Tuhan menjadi air anggur yang sangat lezat. Maka Tuhan juga bisa mengadakan mujizat itu buat adik-adik semua. Kalau apa? Kita belajar mendengar dan kita mau belajar untuk melakukannya. Adik-adik mau melakukan firman Tuhan? Pasti ya. Kayak Yanti percaya bahwa adik-adik semua pasti mau melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Kita diberkati, kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan di pesta perkawinan di Kana. Ya, karena apa? Mereka mau belajar taat, mau belajar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu cerita firman Tuhan buat kita hari ini ya. Jadi adik-adik ingat bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja buat kita semua. Kalau kita mau belajar apa tadi? Dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan minta kepada kita semua ya. Ketika air itu diaduk oleh pelayan-pelayan itu, maka disitulah mujizat Tuhan terjadi. Ketika mereka mau belajar mendengar, belajar taat, belajar melakukan apa perintah Tuhan, maka di situ apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi buat mereka dan juga buat kita semua. Puji Tuhan adik-adik, itu firman Tuhan pagi hari ini buat kita semua. Nah, sekarang menjadi ayat hafalannya ada terdapat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-5b. Sekali lagi, ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-5b yang berbunyi, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Jadi adik-adik bisa menghafalnya dan minggu berikutnya kita bisa menghafal di kelas masing-masing, di grupnya masing-masing. Puji Tuhan, itu adalah ayat mas buat minggu berikutnya. Dan jangan lupa dihafalkan ya supaya kita tetap bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita mau lipat tangan dan kita mau berdoa untuk mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Ayo semua lipat tangan dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang mau belajar dengar, belajar taat, belajar melakukan firman Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa melakukan mujizat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik.